Halo. Objek foto di kawasan Kota Lama memang menarik untuk disimak. Yang jelas umur objek terbatas, mengingat Kota Lama adalah bangunan zaman kolonial. Beragam kondisi yang menjadi objek foto. Tentunya kita menyadari akan lensa yang dibutuhkan untuk berburu di sini. Lensa favoritku 28-70 mm. Ideal untuk kawasan ini. Itu dulu ketika menggunakan kamera analog atau kamera film. Jadi ini masih cerita pengalamanku yang dulu ya, yang menjadi kenangan tersendiri. Cuaca mendung pada f5,6 sampai f4. Hai, ada turis mancanegara yang bisa menambah poin bila sedang ikut lomba foto. Minggu yang tenang dan ramai. Masih pada f5,6. Pada area ini kondisinya sepi, kita perlu mawas diri dan jangan menyendiri. Objek seperti ini memerlukan fokus yang luas, sehingga kita harus bersabar menunggu cahaya yang lebih kuat. Agar kamera bisa bekerja pada f11 atau f16. Ini perempatan Suari dan Kepodang. Belakang kita dulunya stasiun kereta api. Bangunan di sekitar sudah banyak direhab dengan mempertahankan citra klasik di bagian luar. Sisi barat ada bangunan yang rusak, namun punya potensi sebagai background foto. Masih berawan pada f5,6 sampai f4. Jajaran seng seperti ini bagus untuk style foto retro, tapi intensitas cahaya lebih cerah akan lebih baik. Area ini minim perawatan, mungkin ini investasi tidur. Dan tampak sepi, namun di seberang jalan ada petugas keamanan dan CCTV. Objek target yang terlindung rerimbunan pohon dikombinasikan bangunan menghasilkan kedalaman yang nyaman dipandang. Oh ye, ada Vespa tua 60-an yang memperkuat objek. Udara sejuk segar oleh hujan berkepanjangan beberapa hari yang lalu yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Belum panas dan lembab, juga polusi yang masih rendah, maka objek telefoto akan lebih detail. Di sekitar rumah akar, sebaiknya di situ, naik turun jam 12-an, bersabarlah di situ, tempat ini mempunyai spot objek progresif. Jalannya melintang terhadap rotasi matahari, sehingga jam 11-an atau jam 13-an menghasilkan bayangan tersendiri. Populer sebagai rumah akar, jalan roda 2, sesuai Google Map. Objeknya, sebagian besar berjarak pendek dan lebar, condong ke lensa 28 mm, atau yang sedikit lebih lebar. Untuk objek di Kota Lama ini, agaknya tidak perlu filter, namun aku lebih suka filter UV ringan, sebagai pelindung lensa. Langit berubah cerah, detil daun dan detil akar tampak jelas. Bila ini kamera foto pasti hasilnya bagus sebelum diedit. Beberapa spot foto tidak layak aman, seperti ini, janganlah memaksakan diri, masih banyak spot pilihan yang bagus dan aman. Taman Sri Gunting, atau objek seperti ini, memiliki spesifikasi spesial, pada kesempatan yang akan datang, akan kusampaikan, bila ingatan sudah kumpul. Kawasan belakang Gereja Belenduk sudah banyak yang direhab dan dimanfaatkan sebagai kawasan pendukung Kota Lama yang kondisinya masih klasik. Ada yang diperbarui sesuai kebutuhan, dan ada pula yang rusak parah, tetapi menghasilkan spot tersendiri. Objek foto di kawasan ini tidak sebanyak yang berada
di kawasan depan Gereja Belendung. Bila kita menjauh dari Gereja Belendung, kita akan sampai di stasiun kereta api Tawang. 10-an menitlah sampai di stasiun. Sayangnya ada beberapa vandalisme, tapi tidak akan mampu menyembunyikan nilai-nilai arsitektur. Mahal, bila pintu seperti itu dibuat sekarang. Objek foto sedikit, objek arsitektur tidak banyak. Sekalipun jalan ini kecil, tapi ini jalan pintas. Jadi harus hati-hati. Mungkin pada masa lalu, kawasan ini adalah pergudangan. Model pintunya tidak seperti pintu rumah tinggal. Di tempat ini, dengan mempertimbangkan cahaya, tetap akan bisa memperoleh foto dengan kedalaman yang baik. Sebenarnya di fotografi hanya memahami cahaya yang sekilas ditangkap, dan cahaya itu takarannya tetap dengan penangkap yang berubah-ubah. ISO. Terima kasih sudah menonton video saya, dan semoga ada yang berguna. Ikuti terus channel saya, dan dukung saya, agar bisa terus bercerita pengalaman masa lalu sebagai hobi kamera rumahan.